Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Parsilo, senyum, sehat, semangat, ceria. Nah adik-adik, hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Namun di sini Kak Indri tidak sendiri. Kak Indri ditemani oleh Kak Vista, adik-adik, dan kakak-kakak pemusik. Ada Kak Maika, ada Kak Jonel, dan ada Kak Caca. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Sukacita di Hatiku dengan penuh semangat ya. Adik-adik, sebelum kita berdoa, marilah kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Sekolah minggu kita, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan sapa lewat kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang seminggu lamanya. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati agar sekolah minggu ini boleh terjadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini doa, ini harapan kami Bapa, dengarkan sambut doa kami. Dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mama Pendeta Wati Muri. Sebelum itu kita menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Tentang
Yesus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Yesus yang baik, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau menuntun kami, supaya firman-Mu kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Mama akan membacakan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Judul yang diberikan oleh LAI adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari seluruh bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita semua. Anak-anak sekolah minggu yang dijaga dan dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita merayakan Pentakosta atau yang biasa kita sebut peristiwa pencurahan Roh Kudus. Pentakosta sebenarnya adalah sebuah hari raya dalam tradisi orang Yahudi yang mereka laksanakan setiap tahun secara rutin. Dalam Pentakosta mereka bersyukur atas hasil panen yang melimpah, yang merupakan tanda berkat dan perlindungan Allah bagi mereka. Karena itu Pentakosta biasanya dalam tradisi Yahudi itu dilaksanakan secara meriah, gegap gempita, penuh sukacita. Semua orang Yahudi yang ada di daerah-daerah lain akan datang dan berkumpul di Yerusalem. Jalan-jalan penuh dengan begitu banyak orang, karena mereka bersukacita. Tapi peristiwa Pentakosta yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 tadi sedikit berbeda. Karena pada peristiwa itu terjadi sebuah hal yang tidak pernah dirasakan atau disaksikan oleh orang-orang itu sebelumnya, yaitu terjadi pencurahan Roh Kudus yang ditandai atau dimulai lewat peristiwa yang tidak biasa.
Ada tiupan angin yang keras, muncul lidah-lidah api yang bertebaran dan kemudian hinggap pada diri murid-murid Tuhan Yesus. Alkitab mencatat bahwa setelah hal itu terjadi, langsung ada satu perubahan yang terlihat dalam diri para murid, yaitu mereka mampu menggunakan bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa lain. Padahal sebelumnya mereka hanya berbicara menggunakan bahasa Ibrani. Tentu perubahan ini menimbulkan pertanyaan dan menimbulkan rasa heran, ya. Tapi itulah bagian dari kuasa Roh Kudus yang diberikan dalam diri para murid. Nah, anak-anak, sebenarnya kalau bicara tentang pencurahan Roh Kudus, maka itu bukan sesuatu hal yang baru bagi para murid Tuhan Yesus. Karena sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, kalau kita masih ingat cerita-cerita minggu sebelumnya, dikatakan bahwa Yesus sudah berjanji akan mengutus roh penghibur, roh penolong, yang akan memampukan para murid untuk bisa melanjutkan pemberitaan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, roh penolong ini diberikan karena Yesus tahu bahwa kalau hanya mengandalkan kemampuan para murid saja, mereka pasti tidak mungkin mampu untuk melakukan tugas itu. Mereka khawatir, mereka bisa merasa takut. Karena itu Roh Kudus diberikan. Anak-anak sekolah minggu, Roh Kudus adalah bentuk lain atau tanda dari kehadiran Allah yang berdiam dalam diri dan hati manusia. Tugas Roh Kudus adalah menolong, menuntun, dan meneguhkan orang percaya. Roh Kudus juga hadir untuk membawa rasa damai, rasa sukacita dalam diri setiap orang percaya. Hari ini tanggal 31 Mei 2020, semua gereja Tuhan, termasuk yang ada di Silo, kita merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus atau yang biasa kita bilang Pentakosta. Dari bagian pembacaan Alkitab bagi kita pagi ini, ada dua pesan yang mau diingatkan untuk anak-anak sekolah minggu terkait dengan peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus ini. Yang pertama, anak-anak, kita diingatkan bahwa Yesus terangkat ke sorga, tapi Ia tidak tinggalkan kita sendiri di dunia ini. Karena ada penolong, ada penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus untuk berdiam dalam diri kita semua sebagai orang percaya. Besar, kecil, tua, muda. Roh Kudus atau Roh Allah ini hadir dalam diri kita, supaya kita selalu merasa damai, merasa sukacita, merasa tenang, tidak khawatir. Sekalipun situasi hidup yang ada di sekitar kita saat ini mungkin membuat kita khawatir, kita bertanya-tanya. Mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang sudah tidak betah di rumah. Tiap hari bertanya buat papa dan mama, kapan kami bisa ke sekolah? Kapan kami bisa datang sekolah minggu di gereja? Bosan tiap hari hanya di rumah. Roh Kudus datang supaya kita tenang, kita damai, kita tidak takut ketika kita dengar berita di luar. Kita tahu Allah ada bersama-sama dengan kita. Pesan yang kedua dari bagian firman Tuhan pagi ini adalah Roh Kudus juga menolong kita untuk bersaksi dengan benar. Ya.
Roh Kudus diberikan supaya para murid saat itu tidak hanya ada di Yerusalem, tapi mereka pergi sampai ke seluruh dunia. Mereka bawa tentang Injil Tuhan. Nah, kita percaya bahwa kita yang hidup saat ini, termasuk anak-anak sekolah minggu di Silo juga, kita diberikan Roh Kudus supaya kita bisa bersaksi, kita bisa menyampaikan kepada orang lain tentang kebaikan Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Di saat-saat seperti ini, anak-anakku, kesaksian tentang kebaikan Allah, tentang kasih Allah itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Kesaksian tentang pengharapan, kekuatan itu sangat dibutuhkan dan perlu untuk didengar oleh banyak orang. Mungkin ada anak-anak yang bertanya, Mama Pendeta, bagaimana caranya saya bersaksi? Sementara sekarang saya belajar, saya bermain, saya beribadah sekolah minggu saja dari rumah. Terus saya bersaksi dengan cara apa? Betul, situasi saat ini membuat anak-anak bersama orang tua harus lebih banyak di rumah. Tapi ingat ini, dari rumah pun kita bisa melakukan tugas kesaksian, membawa Injil Tuhan. Caranya seperti apa? Mama kasih tahu. Caranya adalah tekun berdoa. Berdoalah bagi orang-orang di luar sana yang saat ini kita dengar mereka ada di rumah sakit karena mereka terkena virus corona. Berdoalah bagi keluarga-keluarga mereka. Ya. Berdoalah bagi dokter, bagi perawat yang bekerja siang dan malam untuk merawat orang-orang yang terpapar virus ini atau orang-orang yang sakit. Berdoalah bagi papa dan mama yang mungkin setiap hari harus keluar dari rumah untuk bekerja di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Dan jangan lupa berdoa juga untuk teman-teman, untuk guru-guru, bagi semua orang. Itu adalah salah satu kesaksian anak sekolah minggu Silo di tengah-tengah situasi dan keadaan saat ini. Anak-anakku, pada akhirnya Mama mau bilang begini, percayalah bahwa Roh Kudus yang sudah Allah berikan bagi kita itu akan menolong kita supaya kita mampu bersaksi melalui setiap cara yang bisa kita lakukan. Roh itu juga akan menjaga dan melindungi kehidupan kita bersama-sama dengan semua orang yang kita sayangi. Selamat merayakan Pentakosta. Roh Kudus sudah Allah berikan. Bersaksilah dengan berani. Tuhan Yesus pasti menjaga dan memberkati anak-anak bersama orang tua di rumah masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengar bersama pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Roh Kudus telah diberikan ke dalam diri kami. Roh Kudus akan menolong kami untuk bersaksi dengan berani apapun situasi hidup yang ada. Roh Kudus akan memampukan kami untuk tetap menjalani hidup dalam rasa syukur. Kami percaya ketika kami selalu hidup dalam firman-Mu, maka kami akan terus dijaga, dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, merenungkan firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan, mari kita menyanyikan lagu Rukun Cinta satu sama lain. Tepuk tangannya adik-adik.
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat, namun sebelum itu marilah kita menyanyikan lagu Bahasa Kasih. Anak-anak, kita akan mengakhiri sekolah minggu atau ibadah pagi hari ini. Karena itu mari kita satu dalam doa syafaat sekaligus kita terima berkat dari Tuhan. Kita lipat tangan semua, tunduk kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau terus memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Kami merasa kuat, kami merasa sehat, kami merasa aman. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami bersama dengan mama, papa, kakak, dan adik. Dan kami percaya bahwa ke depannya kehidupan kami juga akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Kami terus bersyukur bahwa sekalipun situasi yang ada saat ini membuat banyak orang khawatir, banyak orang merasa cemas, tetapi kami tetap meyakini Tuhan Yesus tidak tinggalkan kami. Dan karena itu hari ini kami mau berdoa. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati semua orang yang kami kasihi. Papa dan mama, kakak dan adik, dalam kehidupan kami setiap hari, dalam tugas pekerjaan papa dan mama. Kiranya berkat-berkat Tuhan, kekuatan dan perlindungan dari Tuhan kami terima tanpa terputus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi orang-orang yang terpapar virus corona, yang harus menjalani perawatan di rumah-rumah sakit atau saat ini ada dalam karantina mandiri di rumah masing-masing. Bagi keluarga-keluarga mereka, Tuhan kiranya terus memberikan pengharapan dalam diri mereka semua, supaya menghadapi sakit ini mereka tidak khawatir,
Mereka tidak takut, tapi mereka percaya pemulihan bahkan keselamatan hidup hanya berasal dari pihak Tuhan. Kami berdoa bagi tenaga para medis, dokter, perawat yang bekerja siang dan malam untuk merawat orang-orang sakit dan juga orang-orang yang terpapar virus corona. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka untuk tugas yang mulia ini. Kiranya Tuhan menjaga mereka siang dan malam. Tuhan menolong mereka dan Tuhan menyelamatkan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, bagi guru-guru sekolah minggu, bagi teman-teman kami yang untuk sementara kami tidak bisa berjumpa dengan mereka. Dalam satu iman kami tetap meyakini bahwa dalam kasih Kristus kami disatukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hari esok, minggu yang baru, bahkan bulan yang baru ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menanti kami di depan sana, tetapi kami tetap percaya bahwa sumber kehidupan kami, masa depan kami sepenuhnya diatur oleh tangan kasih Tuhan. Dan karena itu dari tempat ini kami mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai, meneguhkan, dan memberkati anak-anakku bersama orang tua masing-masing dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Shalom. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Usai Sekolah Minggu.